itu kayak, Waduh. apa, yang aku kayak syok banget gitu. Jadi kayak aku tuh kan kayak di rumah itu kan kayak, ada adikku sih, cuma kalau misalnya kayak siang, aku tuh kayak sendirian, kan aku kan kerja kan di rumah soalnya. Nah, terus kayak kebetulan aku tuh kayak kenal Mbak depan itu kayak baik banget ke aku. Terus aku kayak kemarin 7 hari lalu kalau nggak salah, itu tuh kayak kunciku kan memang sebelumnya kayak rumahku tuh sempat kemalingan kapan hari. Dan itu kayak udah puluhan juta kayak barangku yang hilang sama ada juga sempet uang itu hilang, gitu. Cuma karena kayak aku kayak mikir, "Siapa ya ini orangnya?" Dan aku kan sebelum di sini aku tuh 6 bulan kan di Banjar kan, terus aku kayak mikir, "Aduh udah deh kayak ini tuh udah hilang ya wes mau yang apa lagi ya?" Ya wes akhirnya aku cuma kayak nangis terus doa lebih hati-hati lagi kan. Nah, terus habis gitu, kayak after that itu, setelah itu aku tuh kayak nyimpen banget kunci. Jadi lantai 3 itu semua pintu kayak kamar tuh tak kunci semua. Terus cuma kayak tak taruh di satu tempat yang cuma aku sama adikku aja yang tahu gitu. Tapi kayak 7 hari lalu kunci itu hilang dong, dan aku kayak syok, "Hah, kok bisa hilang ya?" Gitu. Nah, terus kayak selidik punya selidik, ternyata kayak kecurigaanku tuh kayak menempa ke Mbak yang depan itu, padahal kayak dia tuh udah baik banget ke aku dan kayak selalu bantu aku. After apa, maksudnya kayak even like misal kayak aku ada kayak kesulitan apa-apa, dia itu kayak yang selalu bantu aku gitu loh. Terus kayak sesudah itu 2 hari kemudian, kayak lantai satuku tuh, kemalingan lagi dan itu tuh kayak tempatku tuh kayak diacak-acak gitu loh. Akhirnya aku tuh sampai kayak kemarin seminggu tuh, tepatan juga kan, adikku tuh liburan ke Bali karena mau foto prewed kan. Jadi kayak aku nggak ikut, aku cuma di rumah sendirian sama anjingku 2 terus kayak tempatku tuh diobrak-abrik kayak gitu. Aku after that tuh kayak manggil polisi, keamanan semua tuh tak panggil gitu loh. Terus habis itu aku tuh kayak sedih gitu, aku kayak ngerasa, "Loh, kok gini ya?" Ternyata maksudnya kayak orang sing kayak tak percaya kok lagi-lagi kayak nyakiti aku gitu. Terus aku kayak ngerasa kayak, "Waduh, ini berarti kita tuh nggak bisa percaya sama orang sih," kayak gitu. Akhirnya terus aku benci, aku apa, terus tapi kayak dari situ aku kan doa doa doa, terus aku tuh, dibantu sama tetangga sebelahku yang sebelumnya itu kayak aku tuh dibuat kayak tengkar gitu loh, diadu domba secara nggak langsung sama mbak depan gitu. Nah, tapi karena kayak aku tuh kayak berani kayak tanya ke Cece sebelah, aku bilang, "Ce, ada kayak CCTV nggak ya? Kebetulan rumahku nggak ada," dan lain-lain gitu. Akhirnya kayak dari situ tuh kayak aku tuh kayak dibantu sama Cece ini kayak buat kayak ke laporan polsek, lain-lain gitu. Nah, yang aku mau sharing itu aku kayak mikir kayak gini sih, waktu kayak aku sendirian kemarin itu. Aku kayak mikir, aduh ternyata kayak kita tuh nggak bisa percaya sama orang gitu. Tapi karena aku kayak memutuskan untuk sampai kayak kemarin tuh kayak aku sengaja buka sampai WA statusku tuh tak buka, terus aku pengen tahu Mbak depan itu kayak ngelihat atau enggak, aku mancing dari situ. Ternyata kayak dari situ semua kayak ya kebuka, intinya kayak gitu. Terus aku kayak doa mbak Tuhan gini, "Tuhan, kok bisa ya lagi-lagi aku tuh kayak dikecewakan sama manusia," gitu. Padahal aku ini kan ya nggak salah apa-apa juga, maksudnya misalnya kayak aku pergi atau apa, dia juga selalu tak belino, Gojek lek aku makan juga dia itu kayak tak belino juga. Aku sampai mikir gini, "Aku kurang apa sih Tuhan?" Kayak maksudnya masa ya aku kurang baik atau aku kayak terlalu polos tah jadi orang atau kayak terlalu goblok gitu tah. Terus kayak, Tuhan kayak ngomong mbak aku, "Wes ampuni," gitu. Dan aku kayak mikir, "Ya apa ya?" Aku kayak sakit hati banget gitu. Dan aku kayak pas kayak aku kayak mau ngampuni, terus aku kayak mau, apa, merendahkan diriku kayak kayak apa, aku nge-chat Cece sebelah untuk kayak minta tolong ke aku. Akhirnya di situ sekarang kayak kita tuh kayak jadi temen dan kayak, ya semua tuh kayak dilancarno gitu. Terus kayak yang aku kayak mau sharing kayak, ya tetep, apa ya, maksudnya kayak jangan percaya ke manusia sih, lebih lebih tepatnya kayak lebih percaya ke Tuhan ya, karena manusia tuh sometimes itu kayak mengecewakan gitu. Tapi aku dapat belajar dari kejadian ini juga, ketika kayak aku kayak mau kayak nurut sama Tuhan, aku kayak ngerendahno harga harga diriku ya. Soalnya kayak kata nih Mbak depan, Cici sebelah tuh terus kayak ngelek-ngelekno aku banget dan lain-lain. Tapi pas kayak aku kayak disuruh Tuhan kayak, "Wes chatting-an coba," gitu. Ya tak chatting, akhirnya tak chatting dan aku kayak
malah kayak jadi temen gitu. Jadi kayak ya tetap kayak percaya lah misal kayak memang Tuhan sing suruh itu semua tuh kayak ada jalane gitu sih. Gitu ae. Thank you for Wow, sharing. Tuhan thank you udah sharing. Tuhan Tapi nggak pernah ninggalin kita, Mbak ya. depan itu, Ya, Fon lanjut. Novel. tapi Mbak depan itu apa? Maksudnya pembantunya tetangga depan gitu tah? Iya, pembantunya tetangga depan. Jadi kayak rumahku tuh kayak agak aneh gitu loh, C. Kompleksnya yang kayak di sini tuh aneh. Kita tuh rumah, tapi kayak model apartemen gitu loh. Jadi kayak, ya apa ya? Kayak Oh, apartemen townhouse, gitu tahu. townhouse. Iya, kayak Townhouse. townhouse gitu loh. Jadi kayak Oh, tetangga-tetangga sebelah itu bisa kayak saling ketemuan gitu. nah terus kok dia bisa tahu kuncimu mbok simpen dek tempat yang harusnya nggak ada yang tahu itu? Ya dia Nah, perhati iya. kok BE. Iya itu. Jadi kayak gini, itu Iya, ceritanya iya, lucu berarti banget ya. sih. Ini medeni banget sih. Aku kayak berasa main film drakor yang ini loh, aksi kayak apa kemalingan itu pokoknya. Aku sampai kayak, loh kok bisa ya jam 3 aku pergi. Terus jam 7 kunci itu hilang. Berarti kan ada waktu 4 jam aja kayak dia bisa ngambil kunciku kan. Iya. Nah, Wis digambar berarti, kan wis suwi berarti. iya, wes kayak rasanya tuh wes kayak apa ya? Kayak orangnya tuh kayak tahu gitu loh aktivitasku pergi atau apa gitu. Kan ya serem Jadi toh. incer gitu ya. Terus kayak apa? Sing lebih aneh itu pokoknya kapan hari itu kunciku tuh sampai lantai 1, lantai lantai 2 nggak tak ganti ya kunci karena itu kayak sliding door gitu loh. Nah, terus Oh. kayak kemarin itu pas kayak Cece sebelah itu kayak bantu aku, ternyata lantai 2 aku yang paling kiri itu buka sliding door. Jadi kayak nggak kekunci gitu loh. Gak ada CCTV ya? Oh. Nggak Iya ada ada CCTV kok. ya? Soalnya ya itu, maksudnya kayak aku tuh kayak mikirnya gini loh, masa yo rumah kayak gini ae ya lumayan sing termasuk kawasan lumayan ya, masa harus pakai CCTV kayak ndek mall tak pikir kayak gitu. Wes tak jaga ya lah, maksudnya tak kunci semuanya, tak taruh di tempat sing cuma aku nggak adikku tahu gitu. Tapi Iya. kenyataannya malah kayak itu tuh kayak hilang gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan sing jagai ya. Maksudnya nggak sampai ngapa-ngapain kamu. Iya. Puji Tuhan lah, terus Tuhan itu baik ya. Thank you for Iya. sharing. Nanti digantikan yang lebih banyak. Iya, Bang. amin. Betul itu. Gantikan berkali-kali Iya, lipat. Bahkan saya orang-orang mau menjaga rumah Ruby, Fon. Geng nanti kampak ya, merah ya, Fon ya. buahku ke sana ya. Hai, ada Gampang, Desi, gampang. ada Desi sama Kak Owen, welcome. Oke, Halo. next siapa yang mau sharing? Hai, hai, hai. Iya, Ada- halo Ada Kak Chelsea Desi. juga, Sama tadi ada siapa ya? ada Clara juga. Hai Clara. Halo, Nah, salam halo Bapak. Clara. Malam Bapak Budi. Ada Ada Kak Budi juga. Oh iya, ada Kak Ada Halo, Budi. Bapak artis Budi. Budi juga. Halo semua. Wah, Tadi ada Jenny. Halo Ko Sony. Oh iya, ada Kak Sony juga. Halo. Hai, welcome Kak Sony. Oi, Sony, Bapak Ariel. Udah semua ya. Yuk, Mungkin next. ada yang mau Siapa sharing lagi yang mau lagi? sharing? Lanjut. Budi gak mau sharing, Tabut. Kok Adi dulu boleh sih. Lama gak dengar. ada dua. Iya, lempar-lemparan gini. Di sharing waktu di Bali, Di. Aduh, aku mabuk babi. Ya Maaf, apa ya? maaf. Oh iya kok, kamu masih sharing kok. Itu yang kamu bawa anjing itu loh. Oh iya, kok bisa Oh. ya kok? Kok boleh bawa anjing ke Bali ya kok? Sembunyi-sembunyi itu. Kalau enggak ya wis bayar itu. Ya enggak, soalnya ya bahaya sih bawa anjing ke Bali itu. Oh enggak, kalau hotelku memang bisa bawa babi. Biar babi. Bawa babi. Bawa babi ya. Kok bawa anjing bukan bawa babi. Kalau itu. Saking mah bawa babi belum waras ya kata Aneko. Sampai ngomong babi. Ya, mungkin ada yang mau sharing lagi. Halo Selfie. Hai Selfie. Hai, sorry baru join. It's okay. Ada
Oke, mau sharing? Loh, hari ini nggak onsite. Tidak. Hari ini kita semua online, guys, karena sudah pada banyak yang liburan. Sudah banyak yang libur. Iya, fisiknya. Selfie? Ada Di yang mau Surabaya sharing? saja. Selfie di Oh, Surabaya. sharing enggak? Belum. Albert mungkin mau sharing? Sylvie? Ya wes aku Pak nggak share. Gem, Pak Gem. Siapa yang Pak bilang? Gem sudah selesai. Oh iya, mau boleh, sharing, boleh. Pak Gemnya digantikan sama Bu Gem aja. Oke. Ya sedikit sharing kan apa waktu itu kan daftar servo toh, terus kayak apa servo SM sebenarnya nggak diduga sih, maksudnya aku bisa daftar SM, ternyata apa namanya prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan. Kayak setiap minggu itu apa kayak ada training, terus habis gitu masih ada PR lagi classroom, terus habis gitu ya pokoknya banyak lah ininya, terus habis gitu masih ada tugas mengamati, terus tugas ini ya mungkin maksudnya secara manusia itu kalau misalnya capek ya maksudnya kan kayak misalnya aktivitas lain terus mari gitu juga pelayanan ya, tapi kalau misalnya kita merasa capek secara jasmani itu wajar, cuma aku diingetin kalau misalnya kita itu capek secara fisik, kita itu harus ingat lagi maksudnya kenapa kok alasannya kita melayani itu ya maksudnya untuk Tuhan gitu loh, jadi ya punya sikap hati yang bener aja sih gitu. Soal pas pertama kali melayani itu kan dapat ibadah 1 toh, itu berat saudara-saudara, jam 7 pagi, terus kayak bangunnya ya tapi untungnya dapat di barat sih, kayak bangunnya jam 5 ya toh, itu aja aku gak dengar alarmku, untungnya ditelepon Mbak Goyo, terus habis itu bangun kayak terus siap-siap cepet ya, maksudnya apa ya, maksud ya kalau kita melayani memang harus ada harga yang dibayar ya, tapi kembali lagi kan kita mesti ngelakuin itu untuk Tuhan ya, balik lagi kan untuk memberkati orang lain dan jiwa-jiwa. Jadi kalau yang mesti kita masih punya kesempatan untuk melayani, yuk kita sama-sama melayani. Oke, sekian, thank you. Jadi intinya guys, kalau nggak siap mental jangan ikut servo. PR-nya banyak. Bisa gitu terus ya, habis itu tuh setiap minggu itu ada pertemuan. Oh iya curhat. Curhat ya kok. Curcal Koyo. Loh Koyo, kok langsung ditutup speakernya, waduh. Ayo Koyo gak nambah ta. Iya, makanya. Ayo Pak Gem yo. Baik Ayo Pak Gem. Ayo yo, udah lama lo gak dengar suaramu yo. Ayo. Ya sih, tapi walaupun capek gitu ya, tapi kemarin pas aku memang sih PR-nya banyak ya, untungnya ada Sylvie sih, jadi aku nyuntur terus misalnya ada PR gitu, ya tau malamnya tak buat apa ini, tapi ini terakhir PR-nya kayak aku bingung mau buatnya ya apa ya, coba walaupun ngerepek tapi harus buat gitu loh. Tapi menurutku sih kemarin aku kan habis ikut ibadah 1 ya seneng sih sebenarnya, maksudnya ikut servo itu ya seneng gitu loh, walaupun bangunnya pagi atau berat rasanya bangun pagi gitu, tapi seneng no sih nah ikut servo. Nggak tahu ya, aku ibadah 1 capek, apalagi misalnya 2 ibadah aku nggak tahu itu ya apa itu. Iya benar. Aduh. Berarti itu ada cita-cita ya dalam melayani ya. Walaupun bangun pagi aku. Iya, ada walaupun sukacita sih. Sylvie alarmnya banyak ya Sil ya. Iya. Bangunnya gara-gara ditelepon. Aku sampai lihat deh story Sylvie, alarmnya banyak Sil. Ini semoga bangun lagi. Semoga Iya, loh. semoga Belum bangun, semoga toh. Ya soalnya jam 5 aja. Gile. Nanti next time dua ibadah ya Sil sama Koyo ya. Ya kalau misalnya wes ini wes apa ini kan sih mengamati. Ya habis mengamati terus kita melakukan terus baru pelayanan yang sesungguhnya. Ya itu dia.
Mantap. Welcome home Luar teman-teman. biasa. Jadi Pak Yo merekomendasikan nggak teman-teman untuk ikut servo? Ikut. Tak rekomendasikan. Oh iya, gak Dong. rekomendasi. Kayak menurutku ya apa namanya servo ini menurutku kebanyakan teori pertama-tama itu. Mestinya Gak bisa. 2 kali teori gitu langsung praktek harusnya. Luar Kesuwen, biasa ada Koyo PR, ini. Gak bisa. ada PR, Kurang ada jujur apa. ya, Pak. Loh, kayak misalnya Jujur kita banget langsung- Koyo ini. Kayak misalnya Tapi kita Bu, terjun jujur langsung kan aja. ngerti toh. Apa itu Tapi, FOH, tapi apa aku itu juga ini gitu. Ayo. Tapi untungnya nek bagianku gak sebanyak itu tugasnya. Oh ya, bagianmu kan drama, Len. Jadi kan enak, pura-pura Tapi sedih, enggak, pura-pura aku mau anu sharing. gitu. Wih, Valen silakan. Ada gini, Valen, tadi silakan. pagi aku chatting sama Agnes sih. Jadi ceritanya itu gini, kan di drama itu 5 orang, sing ada arek drama. Waktu itu aku tahu tanggal 21 itu wis diumumno ada kelas wis dari jauh-jauh hari. Dari ada kelas pertama. Terus ya wis lah, pikirku ya wis lah, terus dekat-dekat hari kan kita wis sering kelas. Drama juga ada kelas trainingnya 3 kali. Terus training kelas mau tanggal 21 itu ada satu anak drama tak chatting. Soalnya di kelas itu daripada aku dewean kan nggak enak. Nah, si chatting itu anak Cigi sebelah, si rodok cedek ambek Cigi di jadi aku Jangan nggak sebut mikir sih- merek ya. Ya. Jadi aku nggak chatting anak sing jauh-jauh, pikirku gitu. Ya wis lah, lagian sing deket ini sangat deket gitu loh. Terus aku tak chatting lah deh. Halo, titik. Aku Valen, aku bilang gitu. Tanggal 21 datang nggak? Nek datang ayo naik bareng. Aku tuh ngomong gitu ke DE. No, wis 1 hari chatting gak dibales chattingnya. Tapi dia itu balas grup besar dibales. Mari gitu. Ya wis lah, aku wis waduh arek iki kok ngene ya, wis tak encet habis itu. Tapi aku sih nggak enak hati, maksudnya nek kamu nggak mau atau nggak bisa ya wis kamu chatting toh. Maksudnya sorry aku nggak apa ya apa atau ya apa, nggak apa-apa gitu loh. Terus aku ingat, oh ya ada Raka, ada Silvi, ada Koyo. Akhirnya aku chatting Silvi, ambil Raka. Tak chatting bareng ya? Iya. Terus aku sampai hari H aku cerita Silvi. Sil, gini. Itu loh Sil, ada Sil gitu. Bawangkel loh aku. Mbok iya dek aku ya apa gitu loh Sil. Terus iki arek. Nah, yang paling aneh lagi itu gini. Ternyata habis selesai kelas itu, terakhir kita satu para leader dari kita di pelayanan itu. Nah, di daerah di drama itu kan ada 5. Waktu pendoa itu ngerangkul aku, sing disebut itu namanya wedok itu gitu loh. Terus kayak, Kak, ini ya gitu. Loh, bukan. Aku Valen, aku bilang gitu. Terus itu pun aku habis ngedumel habis Silvi, soalnya habis pipis kan. Terus aku mau lihat hasil gitu lagi habis Silvi itu. Mencek Sil, terus buka kayak tanpa dosa kayak gitu loh. Terus akhirnya tapi waktu di doa itu kan ini ya gitu. Terus aku bukan aku Valen, tapi kayak ada yang bilang ya aku ya wis lah, maaf noai gitu loh. Mungkin ya diambil positifnya, kayak mungkin arek itu modelannya kan kayak diem, nggak mau canggung mungkin ya. Pikirku tuh gitu loh. Maaf noai, kok ya ketepaan sing disebut itu namanya wedok itu, apa enggak arek drama sing lain. Kok bisa tepaan wedok itu gitu loh. Ya wis mungkin jalannya Tuhan buat melupakan dan memaafkan dia gitu. Ditegur ya, Sabar, Len. Len. Ya Sabar, betul, Len. ditegur. Aku mbak Silves, hari Ingat itu kan Silves sama hari aku itu juga. pokoknya. Si kakaknya Valen bilang, megang HP Sil, tapi gak dibales chat. Kurang Iya makanya. Balas grup ya. Mungkin ketumpuk, Len. Aduh. Mungkin chatnya ketumpuk. Kayak nunggu balasan dari gebetan ya, Len ya. Enggak lah, Neko Adi balas terus Neko Adi. Tenang aja. By the way, sudah. By the way, Kowen sama Daisy congrats ya. Congrats, Daisy. Calon bapak. Congrats.
Ingat, tegang nih, jadi tegang. nggak usah tegang kok. Jadi happy nih. Congrats. Kan happy. Harus happy ya. Harus happy. Oke, rasanya mau waktunya untuk apa namanya? Firman ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you. Agnes. Luar biasa sharing-sharingnya ya. Yuk, sebelum kita dengerin sharing firman Tuhan, kita doa dulu sebentar ya. Kita satukan hati kita. Bapa yang dalam surga, thank you Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kalau tadi kami juga boleh mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kami, Tuhan, sungguh sharing-sharing mereka boleh sangat memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar apapun ya Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap anak-anak 229 tempat ini ya Bapa. Kau berikan hikmat akal budi, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami ya Bapa, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Oke, malam hari ini, seperti judul PP-nya, saya mau membawakan sharing firman Tuhan tentang life transformation, gitu ya. Apa sih life transformation itu? Ayo, silakan di-unmute. Perubahan hidup. Ya, transformasi hidup gitu ya, mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, aku sempat Google gitu ya, apa sih transformasi itu gitu ya. Nah, di situ tuh dikatakan bahwa transformasi itu adalah proses perubahan gitu ya, kayak proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, dikatakan ultimate gitu ya. Nah, kalau dibedah lagi nih, waktu aku buka Google tuh dibedah lagi, trans itu artinya berpindah ya, atau transform dari transform, kata transform, trans artinya berpindah dari satu titik ke titik satunya lagi gitu ya, atau across gitu, atau melampaui, beyond gitu ya. Nah, form itu artinya bentuk, gitu ya, dikatakan bentuk, berarti transform berarti akan berpindah bentuk atau ada kayak perubahan gitu ya. Nah, kalau kita tahu, kalau bahasa biologisnya itu kayak metamorfosis, kayak PP-nya Chelsea itu ada kupu-kupu ya. Kalau kita tahu metamorfosis itu kupu-kupu dari apa? Dari telur gitu ya. Telur jadi larva atau ulet, dari ulet jadi kepompong terus jadi kupu-kupu yang cantik ya toh. Nah, itu namanya metamorfosis. Tapi kalau kita sebagai manusia adalah mengalami transformasi gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus namanya mengalami transformasi itu ya. Dan kita punya tujuan loh ke tahap ultimate. Apa sih goal kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya? Kalau kita tuh mengalami transformasi kehidupan gitu ya, kita akan jadi serupa dengan Kristus. Itu adalah goal kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, saat kita tuh mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita gitu ya. Nah, saat kita detik itu, kita ini sudah ditransfer gitu ya sama Tuhan ya. Istilahnya kayak ditransfer tanda kutip ya. Kita ini dipisahkan dari gelap ke terang. Itu kayak transform, kita harus diubahkan gitu ya, dari kita jadi dari anak gelap menjadi anak terang gitu ya, dan akan terus berproses, yaitu kita akan mengalami namanya transformasi kehidupan. Nah, kayak CG di sini ya, kita kan ini ber-CG ya, ber-CG bukan sekedar oke, pokoknya aku ada terdaftar di CG atau ikut di CG, aku punya CG tapi aku nggak pernah CG, bukan ya, tapi kita ini semua ber-CG. Nah, tujuan Connect Group di sini itu adalah, kalau kalian tahu tuh ya, gereja Mawar Sharon itu CG itu bukan program, tapi CG ini ya yang gereja ini bergerak karena CG gitu ya. Jadi bertujuan apa sih? Agar setiap kita member-member di sini ya, seperti kayak Albert, Cindy, Samuel, Selfie, semua itu digembalakan, dimuridkan untuk boleh apa? Mengalami apa? Transformasi kehidupan gitu ya. Atau jadi ada bedanya gitu loh, ada perbedaan antara kita sebelum ikut CG dan setelah ikut CG. Sama, ada bedanya saat kita dulu sebelum mengenal Tuhan dan kita mengenal Tuhan gitu ya. Yuk kita baca di buka Alkitab kita ya. Sorry. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebenarnya ini tuh sampai 32, tapi saya singkat aja sampai 24 ya. Minta tolong dibacain Angie. Ji, tolong bacain ya, Ji. Semua aja, dia nggak terlalu banyak kok ya. Thank you. Oke, Ji. Efesus 4 ayat 17 sampai 24.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Ya memang suratnya tapi tidak ada pelosok gitu. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, thank you Yanji. Nah, kalau kalian baca di Efesus ini bagus pol ya guys ya. Tadi baca cuma sampai 24. Kalau dibaca lagi sampai 32 tuh bagus. Jadi tak ceritakan aja sedikit latar belakangnya. Kitab Efesus ini tuh ditulis oleh Rasul Paulus. Pasti tahu toh di sini siapa Rasul Paulus ya. Dan ditujukan kepada siapa? Waktu itu Rasul Paulus tulis itu ditujukan kepada jemaat di Efesus gitu ya. Nah, kota Efesus itu adalah kota yang besar. Jadi kota di mana tuh kayak banyak, itu kayak jadi pusat tempat penyembahan dewa-dewa gitu loh. Tapi pada saat ini kayak Rasul Paulus tuh seneng gitu loh, karena ternyata jemaat di Efesus ternyata kayak udah giat bertumbuh iman gitu loh kepada Tuhan gitu ya. Itu ada di Efesus ke-1 ayat 1 ya, itu bagus. Kalian kalau baca Efesus ini adalah kayak praktikal, mudah dilakukan gitu loh. Maksudnya kayak sehari-hari gitu ya. Nanti kalian baca dewek, wah people. Di Efesus 1 itu juga ada ya. Nah, yang tadi sudah kita baca, yang tadi juga yang dibaca di 17 sampai 24 itu, di sini tuh secara singkatnya Paulus tuh sedang kayak ingat ke jemaat di Efesus pada waktu itu ya, bahwa ada perbedaan gitu ya antara manusia lama dan manusia baru. Coba kita lihat di judul perikopnya aja sudah manusia baru. Kalau ada manusia baru berarti juga pasti ada manusia lama gitu ya. Nah, kayak ngasih tahu gitu loh pada ke jemaat Efesus untuk kalian harus tahu ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru, dan memberi nasihat gitu ya. Dan nasihat ini dimulai dengan kata-kata di ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Berarti ini kayak sudah di take note gitu ya sama Rasul Paulus gitu ya. Kalian harus, ini sudah tak tegas loh ya. Kalian harus tahu bahwa ada perbedaan gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, kita masih di masa di mana kita tuh habis merayakan Jumat Agung dan Paskah ya. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan hal itu gitu ya. Nah, itu tuh kayak momentum di mana kita tuh mengingat peristiwa pengorbanan Tuhan yang mulia gitu ya. Tuhan sudah mati di kayu salib, dan pada hari ketiga Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ya, mengalahkan maut gitu ya toh. Dan momen Jumat Agung dan Paskah ini juga benar-benar nyata kita juga bahwa kita ini sudah diubahkan. Setiap kita ini sudah diubahkan, sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa gitu ya, melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib gitu ya. Jadi kita ini sudah otomatis sudah diubahkan menjadi manusia baru. Tetapi bukan berarti pada saat kita tuh, oh ya aku diubahkan kok Tuhan tuh udah mati 2000 tahun yang lalu buat aku gitu, bahkan sudah bangkit gitu ya. Tapi bukan berarti kita tuh enak-enakan toh, oh ya wis aku berbuat dosa lah ya wis aku kayak ya santai-santai aja toh aku tetap mendapatkan keselamatan itu. Ya, keselamatan itu tidak akan pernah hilang buat anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana kita tuh benar-benar hidup mengenakan manusia baru gitu ya, sebagai kita tuh menunjukkan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada buah pertobatan, ada buah keselamatan gitu yang harus dihasilkan sebagai kita anak-anak Tuhan gitu ya, bahwa kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Nah, tadi juga sudah di grup agak di spill ya, sudah ada yang mau baptis, kok gitu ya, mau ulang baptis itu namanya ya. Nah, itu baptis itu adalah tanda di mana kita tuh sudah bebas gitu ya dari manusia lama kita. Misalkan kita sudah memproklamasikan nih, ya aku mau percaya Tuhan, itu dengan ditandai dengan baptis gitu ya. Kalau di Mauritius itu adalah baptis selam ya. Jadi kalau kalian tahu yang sudah MSJ pasti tahu ya arti baptis. Kalau di kalau baptis selam itu kan dicelupkan dulu baru dinaikkan. Itu artinya jadi manusia lama itu dikubur dan yang bangkit adalah manusia yang baru. Istilahnya tuh kayak digambarkan seperti itu gitu ya. Nah itu,
Tapi bukan berarti pada saat kita keluar dari kolam baptisan tuh kita auto suci, gak bisa berbuat dosa. No gitu ya. Kita tuh kayak masih hidup di dunia ini gitu loh. Kita tuh masih hidup dengan daging juga. That's why kita harus tetap mempertahankan iman kita. Bukan kita tuh enak-enakan, tapi hidup kita tuh akan terus berproses gitu ya di tengah-tengah kehidupan yang pasti nggak gampang ini. Nah, bulan ini kita akan menutup tema bulanan kita, itu menanti janji Tuhan dengan bersabar dan bertekun ya menanti janji Tuhan. Nah, kalau kemarin kita sudah dengar bahwa kalau kita tuh menanti janji Tuhan, ya kita harus memperbarui diri kita dulu gitu loh. Kayak Tuhan tuh mau mempersiapkan diri kita dulu, kitanya dulu, baru kita tuh dibawa Tuhan kepada janji Tuhan gitu ya. Tuhan tuh pengen set hati dan hidupnya kita atau pribadi kita ini siap dulu untuk menerima janji Tuhan. Nah, malam hari ini kita lihat sama-sama nasihat dari Rasul Paulus gitu ya, yang benar-benar waktu itu menantang jemaat Efesus untuk ayo tinggallah manusia lamamu, ayo ngalami transformasi kehidupan jadi manusia yang baru, selalu mengenakan manusia baru gitu ya. Kayak tadi di surat Efesus tadi itu kayak kita baca melihatkan secara jelas gitu ya, ada perbedaan antara kehidupan yang orang yang tidak mengenal Allah, yaitu manusia lama, dengan kehidupan orang yang mengenal Allah atau sudah menerima Tuhan secara utuh gitu ya. Nah, ini tuh harus benar-benar di-maintain. Kalau tadi yang sudah dibaca tuh ada 2 bagian ya, manusia lama dan manusia baru. Ayo kita masuk. Ini aku sedikit aja jelasin tentang manusia lama, nggak tak bahas ya si manusia lama ini, tapi tak jelasin apa sih karakteristik manusia lama itu. Yang pertama ada di ayat 17b sampai 18b, nggak usah dibuka, tak bacain dari awal ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi karakteristik kehidupan manusia lama itu adalah dia tidak mengenal siapa Allahnya gitu ya, tidak mengenal Allah. Dikatakan jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana pikirannya sia-sia atau nggak mengenal kebenaran gitu ya, atau pengertiannya itu gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di 18b ya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang kedua adalah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini ciri-cirinya kalau kita tuh masih hidup menghidupi manusia lama kita nggak tahu Allah kita siapa. Maksudnya kayak di sini di mana pikirannya adalah sia-sia saat kita sedang menghadapi sesuatu yang menurut kita aduh gak sesuai ambek planku iki, aduh kok gini, aku terus mulai curiga ambek Tuhan. Nah, itu berarti kita tidak mengenal Allah gitu ya. Yang kedua, sudah jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, itu sudah jauh. Jadi hidup manusia lama itu akan selalu jauh gitu ya dari persekutuan dengan Tuhan karena ada kebodohan dan kedegilan dalam hati. Kalau dibaca lagi degil itu artinya apa sih? Ternyata degil itu artinya keras gitu ya. Jadi hatinya itu keras, wis gak bisa diomongi karena hidupnya sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir yang disebutkan oleh Rasul Paulus itu adalah perasaan yang tumpul. Jadi karakteristik manusia lama itu adalah mempunyai perasaan yang tumpul. Ada di ayat yang ke-19 ya. Perasaan mereka telah tumpul ya gitu, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita lihat di NIV, terjemahannya bahasa Inggris gitu ya, dikatakan having lost sensitivity gitu ya. Jadi benar-benar hilang kesensitivitasannya gitu ya. Kalau dikatakan tumpul, berarti sudah nggak tajam, mati rasa gitu ya. Atau kayak wes Tuhan mau ngomong apa aku ya wes tumpul, wes diomong kayak apapun wes keras gitu loh, karena wes nggak tajam lagi, sudah nggak sensitif dengan suara Tuhan, sudah nggak sensitif dengan teguran Tuhan gitu ya, sehingga akan mudah menyerahkan dirinya tuh kepada hawa nafsu, kayak gampang lah jatuh dalam dosa tuh sangat gampang karena sudah lost sensitivity-nya akan Tuhan gitu ya. Nah itu karakteristik manusia lama. Nah dari yang tadi sudah kita tak jabarno tadi kehidupan manusia lama di atas tuh kayak menggambarkan bahwa itu kehidupan yang amburadul ya, atau kayak loh, kamu tuh sudah ditebus dengan darah Tuhan, kamu sudah diubahkan sama Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Tapi kenapa kamu masih mengenakan manusia lamamu gitu ya? Berbanding terbalik gitu ya. Kalau kita lihat dengan kehidupan manusia baru. Nah, manusia baru di sini digambarkan kehidupan orang yang telah menunjukkan step selanjutnya, kayak sudah masuk ke langkah selanjutnya, yaitu saat kita setelah mengenal Kristus. Jadi setelah kita mengenal Kristus, kita percaya Tuhan sebagai satu juru selamat, kita dibaptis, ada step selanjutnya nih, bukan kita tuh berhenti pada saat kita dibaptis, tidak, tapi kita akan terus menghidupi manusia baru kita, di mana kita tuh menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi munafik atau kayak sok suci, sok rohani, bukan gitu, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita, apakah kita terus melibatkan Tuhan, apakah kita tetap takut akan Tuhan gitu ya.
Nah, setiap kita nih, sini aku percaya semua adalah orang yang percaya sama Tuhan gitu ya. Sudah sudah diubahkan sama Tuhan menjadi ciptaan yang baru atau manusia baru. Nah, sekarang kita pengen kayak bercermin gitu ya. Ini pun juga bukan buat kalian, tapi buat aku juga. Apa sih karakteristik kehidupan sebagai manusia baru di dalam Kristus? Nah, ini poin-poin kita malam hari ini cuma 3. Setelah itu aku selesai ya. Jadi ada 3 poin di mana kita tuh tahu apakah kita sudah mengenakan manusia baru kita atau tidak. Atau kita ini sudah punya karakteristik nggak sih manusia baru itu. Yang pertama adalah belajar mengenal Kristus. Di ayat yang ke-20, minta tolong C. Shelley, Efesus 4 ayat ke-20 gitu ya. Nah, ini 20 sampai 21, sorry ya. Tak bacain. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus gitu ya. Nah, ini loh karakteristik kehidupan saat kita tuh mengenakan manusia baru. Bukan kita tuh sok suci atau apa, tapi kita tuh akan terus belajar mengenal Kristus. Bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan kita, tapi mengenal gitu ya. Beda ya, kita tahu dan kenal. Oh ya, aku tahu kok Jokowi, tapi aku gak kenal Jokowi ya toh. Kayak gitu loh. Ya biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tuh ya gitu. Kita tuh bukan cuma tahu, oh ya Tuhan itu menyelamatkan kita, tapi kita nggak kenal pribadi Tuhan. Siapa? Kita nggak pernah mengalami Dia. Rugi guys. Ojo sampai kita nggak pernah mengalami Tuhan. Karena memang aduh, kayak nggak bisa diungkapkan gitu ya. Saat kita sudah mengalami Tuhan, kita tahu siapa Tuhan. Jadi saat kita tuh sudah mengalami problem, masalah, saat kita dalam menanti janji Tuhan, saat kita tuh kenal siapa Tuhan, kita tuh nggak ragu. Boleh kok kita tuh khawatir. Tuhan bilang, jangan khawatir. Boleh khawatir, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Boleh takut, bukannya aku ngomong, oh, kamu gak boleh takut khawatir, bukan, tapi jangan hidup karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita, yaitu Tuhan, yaitu Kristus gitu ya. Kita kenal siapa Dia. Nah, ini manusia baru atau orang-orang percaya dalam Kristus, mereka akan hidup dalam pengenalan akan Tuhan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di bahasa Inggrisnya seru guys. Jadi kalau kalian baca bahasa Indonesia, dilihat bahasa Inggrisnya artinya kadang tuh lebih deep gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan tuh lebih bukan ke mengenal, tapi kayak belajar, learn gitu ya, kayak belajar. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan, kita nggak hanya berhenti sampai situ, tapi terus menggali. Kok Philip tuh sering bilang, kalian baca Alkitab bukan hanya sekedar baca, tapi renungkan. Di mama biak, bak sapi gitu ya. Ternyata kalau sapi makan tuh mama biak. Mari dimakan rumputnya, dikunyah-kunyah, dibuang, dimakan lagi gitu loh. Jadi benar-benar yang masuk tuh sari-sarinya, yang benar-benar apa ya? Benar-benar dikunyah, diproses gitu loh sampai dia masuk ke dalam hidupnya, kayak hidup kita gitu loh. Jadi firman tuh kudu dipelajari, kudu dikenal kayak gitu ya. Nah, di ayat yang ke-21 tadi juga dikatakan, karena kamu di sini tuh waktu ini Rasul Paulus bilang ke jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Otomatis ini juga berbicara buat setiap kita, gitu ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Dia. Apakah kita sudah menerima pengajaran dalam Dia? Ya. Apakah kita sudah mendengar tentang Dia? Iya. Nah, ini loh yang benar-benar kita harus lakukan gitu ya dalam kita tuh menjadi manusia baru. Ya kita akan terus mau mengenal Kristus gitu. Yang ditandai kita tuh apa? Kita terus belajar firman Tuhan. Kita dengar terus tentang Tuhan dan kita mendengar pengajaran. Menurut apa? Cuma dengar-dengar toh enggak, tapi menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus ya, dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, Rebo, Sabtu ya toh saat teduh, Selasa CG, itu tuh kayak akan terus memupuk hati kita gitu. Dan dari situ kita mengenal, oh Tuhan tuh nggak seperti apa pikiranku pikirkan kok. Oh Tuhan tuh nggak seperti itu. Nah kita akan terus mengenal Tuhan lewat itu. Itu karakteristik pertama ya. Karakteristik yang kedua adalah mau menanggalkan manusia lama. Ini yang susah ya kadang kita tuh sebagai manusia. Tapi Rasul Paulus di sini ingatkan kita juga, ayo kita mengenakan manusia baru dengan kita tuh menanggalkan manusia yang lama. Di ayat yang ke-22, minta tolong Shelley. Nah ini dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Nah, kalau kita tuh mau menjadi manusia, mengenakan manusia baru atau ada karakteristik manusia baru dalam hidupnya kita, otomatis kita akan mau menanggalkan manusia lama. Aku yakin deh setiap anak-anak di sini termasuk aku pun punya masa lalu. Ya toh, masa lalu yang menurutku enggak banget lah. Itu kayak ya mendukakan hati Tuhan, iya aku punya masa lalu itu gitu, tapi pada saat kita sudah oke Tuhan aku benar-benar mau lah, aku nggak mau main-main lagi,
ya wes tinggalkan itu gitu ya. Nah, Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya atau manusia baru dalam Tuhan itu adalah orang yang mau menanggalkan manusia lama atau hidup atau nggak mau hidup pada sifat-sifat lama kita gitu loh. Bukan berarti maksudnya kita aku jadi suci kayak apa gitu, bukan, tapi kita akan terus berusaha. Bisa nggak kita kadang balik? Bisa, tapi kita akan tahu gitu loh, oh ini manusia lama aku nggak mau. Jadi kayak ada rem gitu loh kalau kita tuh punya mengenakan manusia baru dalam hidupnya kita gitu ya. Nah, tadi udah dijabarkan juga di ayat yang ke-17 sampai 19 tadi sudah aku bilang juga tentang karakteristik manusia lama, yaitu gitu loh. Kadang kita tuh tahu, kita yang tahu gitu ya, antara kita dan Tuhan. Apa yang manusia lama apa? Maksudnya sifat apa yang dulu kita tuh sering, misalkan ya kita tuh terjebak dalam dosa apa, misalkan kayak pornografi atau suka ngomong kotor atau apapun lah, aku ya nggak tahu lah ya. Nah itu, apakah kita mau pada saat kita tuh mau, oke Tuhan aku mau ikut Tuhan, apakah kita rela untuk meninggalkan manusia lama kita itu gitu ya. Sama kayak kita pun juga akan berjuang, berusaha meninggalkan sifat-sifat lama kita gitu loh ya. Mungkin itu kan mendukakan hati Tuhan. Dan aku tahu bagian ini tuh akan susah banget untuk dilakukan ya toh. Tapi ingat satu hal gitu ya toh, bahwa kita tuh nggak nggunakan kekuatan kita dewek. Dan soalnya kita tuh perlu diingatkan terus, dites terus. Nah, dengan komunitas CG kayak gini, komunitas rohani itu sangat penting. Ojo sampai kita meninggalkan komunitas kayak gini gitu loh. Karena ojo diremehno ya. Kayak aku kapan hari Minggu lalu sharing sama Pi, sharing sama Valen juga, kayak komunitas ojo lah. Kayak kamu ibadah minggu ya kurang gitu loh. Dan kamu harus punya komunitas, di mana komunitas ini kita tuh menopang satu dengan yang saat lemah. Bisa sharing-sharing dengan kita tuh denger sharing, oh ada yang lagi mengalami ini ya, kita bantu itu dalam doa, atau kayak dengan dengar firman kayak gini, dengan sharing yang lain satu dengan yang kita semakin mengenal Tuhan. Kayak kita tuh ada di tracknya Tuhan gitu loh. Atau sempurna nggak CG ini? Enggak. Ada sih, maksudnya rohani semua tak? Iya, enggak. Tapi kita nih bersama-sama bergandengan tangan menuju ke arah Tuhan gitu loh. Jadi itu yang akan menjaga hidupnya kita. Jadi itu ya, ayo jangan pernah tinggalkan yang namanya komunitas rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengalami pembaharuan. Yang terakhir ya ini guys, di ayat yang ke-23. Efesus 4 ayat ke-23. Minta tolong ya Shelly. Oke, 23 sampai 24 benar. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini, supaya kamu dibaharui. Jadi, kalau kita tuh sudah mengenakan manusia baru atau kita sudah mengalami transformasi kehidupan, karakteristik itu adalah kelihatan bahwa kita ini akan mengalami pembaharuan senantiasa gitu ya. Sebagai manusia baru yang hidup di dalam Tuhan, kita perlu ya toh mengalami pembaharuan gitu ya. Kayak handphone butuh diupdate toh. Hidupnya kita tuh juga. Tapi pada saat kita tuh mengenakan manusia baru, kita nih loh akan otomatis dibaharui ambek Tuhan gitu ya. Luar biasa. Aku baca ini kayak, wih, kita ini akan dibaharui gitu, supaya kita tuh dibaharui pada saat kita mengenakan manusia baru gitu loh ya toh. Dikatakan di sini supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi saat kita benar-benar menghidupi manusia baru kita, saat kita benar-benar mau memutuskan untuk mengenakan manusia baru kita gitu ya di dalam roh, kita akan terus baru gitu ambek Tuhan, kita akan jadi dekat ambek Tuhan, kita semakin tahu yang tadi aku sebutkan karakter Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan gitu ya, sifat-sifatnya Tuhan, dan semakin peka ambek suara Tuhan gitu ya. Misalkan kita tahu ini nggak benar, kayak ada hati nurani, bukan hati nurani ya, Roh Kudus itu yang akan ngomong gitu ambek kita, karena kita ini terus di-update gitu ya toh. Jadi ada apa-apa akan langsung dapat sinyal, itu kayak gitu ya, kayak langsung dapat teror, kayak dapat alarm gitu loh ya toh. Misalnya, hati-hati ya, orang ini bakal, maksudnya kayak orang ini, kamu perlu lihat orang ini lagi loh, bener dia itu kayak gini-gini gitu loh, kayak itu dapat alarm. Pernah nggak sih? Aku pun kayak pernah gitu loh, kayak iki kok itu ya, dan ternyata memang bener gitu loh ya toh. Nah itu kayak kita tuh kayak semakin dapat sinyalnya Tuhan gitu ya. Dan kalian tahu kalau kita tuh menghidupi dan mengenakan manusia baru, itu tuh ternyata bukan usaha kita guys. Jadi kita baca lagi di ayat yang ke-24 ya, minta tolong C ditampilkan lagi. Jadi manusia baru itu di ayat ke-24 itu ya. Nah, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kata di sini tuh diciptakan. Berarti itu bukan usaha kita.
Tapi sebenarnya itu sudah diciptakan, manusia baru itu sudah diciptakan oleh Tuhan gitu. Tapi kayak sudah disediakan, tinggal kita sebagai manusia itu mau memilih untuk mengenakan atau tidak. Tuhan tuh ngasih setiap kita tuh adalah ngasih free will gitu ya, kayak ngasih pilihan bebas buat kita. Aku tuh nyiptakno ini loh buat kamu. Tapi apakah kita mau untuk memilih mengenakan atau menghidupi enggak? Atau kamu ya wes aku nggak mau hidup lah. Kamu sudah kayak kita tuh saat kita dibaptis, sorry belepotan. Jadi pada saat kita sudah dibaptis, otomatis kita tuh kayak wes ini loh manusia baru, pakai gitu loh. Tapi itu semua tergantung dari kita gitu loh, mau atau enggak menghidupi manusia baru itu gitu ya. Nah itu, thank you C, ada 3 poin tadi itu ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah sudah hidup dalam manusia baru, atau karakteristik apa karakteristik kehidupan sebagai manusia baru dalam Kristus itu apa sih? Yang pertama, belajar mengenal Kristus gitu ya. Kita mau bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, mau mengenalkan manusia lama. This part ini susah dilakukan, tapi saat kita mau berusaha belajar untuk mengenalkan manusia lama kita akan terus dibaharui oleh Tuhan. Yaitu yang ketiga, kan kita mengalami pembaharuan. Hidup kita akan terus diupdate. Otomatis ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita akan terus di-refresh gitu loh, kayak gampang dapat sinyal Tuhan. Kayak kita tuh gampang diingatkan. Kita menjadi pribadi yang gampang ditegur, gampang dikasih tahu lah kayak gitu ya. Kayak kita dikasih alarm terlebih dahulu gitu ya. Karena ingat, manusia baru ini bukan usaha kita, tapi sudah diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Buat setiap kita sudah disediakan. Nah, mari ayo kita tuh, aku ajak deh, siap kita di sini anak-anak 29, terutama aku juga, kita periksa diri kita introspeksi diri kita. Kalau kita ini sudah ngaku gitu ya, bahwa ya aku atau anak Tuhan gitu, tapi kita nggak pernah untuk punya niat untuk meninggalkan, nggak mau Tuhan, nggak mau hidup lagi dalam dosa. Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa gitu loh, karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau kita tuh tidak hidup di dalam dosa gitu loh. Dan kita tuh ojo sampai kita tuh gak ada kemauan untuk berubah gitu ya. Ayo, transformasi hidup itu adalah tanda dari keselamatan kita gitu ya. Buah dari keselamatan. Ayo kita tuh mau kita mau ini loh, tunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan gitu ya. Apa tanda nih? Ya ini kita mengalami perubahan hidup gitu ya. Sebagai ayat yang terakhir, ayo kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang tercantum di PP kita malam hari ini ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gitu ya. Jadi, the new creation has come. Jadi, benar-benar kita ini sudah ciptaan baru loh kalau kita sudah di dalam Tuhan gitu loh. Jadi, ingatan, yang lama tuh berlalu. Ojo ingat-ingat dosa kita yang lama tuh. Kalian tuh sudah ditebus dengan darah yang mahal gitu ya. Mungkin iblis suka intimidasi kita. Ini loh, kamu dulu loh bobrok, kamu dulu kayak gini. Sudah, tinggalkan itu, ikut Tuhan benar-benar gitu ya. Ikut Tuhan. Bukan kita tuh jadi auto suci, bukan. Tapi kita tidak mau hidup lagi di manusia lama kita gitu loh. Karena yang baru itu loh sudah Tuhan sediakan gitu, yang sama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo aku berharap di sini kita sama-sama belajar untuk mengalami Tuhan lebih lagi, karena untuk dalam menanti janji Tuhan mau ubah pribadi kita dulu gitu ya. Kita yang berubah dulu gitu loh, sehingga pada saat janji Tuhan itu datang, saat waktunya itu tiba, Tuhan mendapati kita semua ini siap. Amin semuanya. Ya, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Thank you Agnes untuk sharing hari ini. Thank you Agnes, sharingnya luar Ya, aku percaya ya kalau misalkan kita mau mengaktifkan manusia baru kita, Roh Kudus pun pasti juga ngingetno kita gitu, juga bantu kita ngingetno kita setiap kita mau buat kesalahan. Sama kayak aku inget tadi sharingnya Valen bilang dia diingetno, ada yang ngingetno dia bilang kalau maafkan orang itu tuh pasti Roh Kudus yang ngingetno dia juga gitu loh. Oke deh, kok ini Ko Ilim mungkin mau nambahi. Ko Ilim mungkin mau nambahi. Luar biasa ya, istri saya ini ya. Dan ya memang luar biasa. Kayak diingatkan juga tentang manusia lama, manusia baru. Yang aku ingat tuh pertumbuhan kayak gitu ya. Kenapa sih ada manusia lama, ada manusia baru? Karena Tuhan itu sudah intinya mau kita itu bertumbuh, enggak cuma
berhenti di cuma misalnya kita ya, kalau manusia baru diingatkan kalau kita itu harus mungkin berkomitmen untuk baptis. Bukan ritual baptisnya yang dicari, tapi esensinya, yaitu kayak tadi misalnya, aku mau meninggalkan hidupku yang lama, tapi ya nggak mau janji tok, mana actionnya? Ya baptis. Nah, tapi setelah keluar dari baptisan, apakah, yaitu tadi kata Agnes kan, otomatis auto suci? Enggak, pasti enggak dong. Kayak gitu loh. Karena ketika kita baru baptis, hitungannya kita bayi rohani. Kalau bayi ya masih nggak tahu apa-apa kayak gitu ya. Tapi nggak bisa selama kita hidup, kita tetap menjadi bayi rohani. Ada yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dimulai dari kapan? Apakah mulai dari baptis? Ya. Jadi langkah awalnya adalah baptis. Kemudian setelah itu terserah kita mau bertumbuh atau enggak. Terserah kita mau tertanam atau enggak. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita itu dapat masalah yang besar, terus kita nggak bisa melewatinya. Padahal Tuhan itu sudah menaruh kita, kalau ketika kita udah berkomitmen menjadi manusia baru, Tuhan itu sudah menempatkan orang-orang sekitar kita kok, untuk dapat menjadi support system kita, kayak gitu ya. Makanya tadi ada ngomong juga, jangan sampai kita itu salah pergaulan. Terus juga, tadi aku juga diingatkan dengan sharingnya Koyo ya, Koyo lah ngomong, kalau servo, kalau nggak siap jangan. Karena pelayanan itu bukan untuk kita mengembalikan terima kasih kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan saja, gitu ya, bukan. Karena ketika kita melangkah dalam pelayanan, berarti itu adalah ada suatu step yang harus diambil dan itu adalah step pertumbuhan. Dan ketika kita melayani, apa yang terjadi? Akan ada terjadi gesekan demi gesekan. Pasti. Setiap anak-anak Tuhan pasti akan digesek sesama dengan anak Tuhan, gitu ya. Nggak ada yang namanya, oh aku sudah melayani, berarti aku sudah lebih better dan masalah aku lebih sedikit. Enggak, masalahnya akan lebih berat. Karena kita akan melawan penguasa-penguasa di langit. Bukan cuma manusia aja, tetapi pikiran kita, kemudian emosi kita, perasaan kita. Aku ini sudah pelayanan, kamu masih ngamui aku. Aku ini sudah mati-matian bangun pagi, kamu masih ngamui aku. Kalau nggak jaga hati, antara dua, satu, orang itu hilang dari pelayanan, cuma dari pelayanan, tapi kalau masih dalam komunitas rohani, it's okay. Kalau enggak, yang kedua, ternyata ya, aku melayani, aku melihat sosok gereja yang sesungguhnya. Ternyata semua itu cuma cover, haleluya, haleluya. Ternyata dalam pelayanan banyak orang ngamuk, banyak orang kayak gini. Dari sana kepahitan, akhirnya apa? Bukan cuma kita berhenti, kita ngomong ke orang lain. Ojo jadi anak Tuhan wis. Lihatan iki loh, fake kayak gini. Nah, proses pertumbuhan itu juga tidak bisa melewati langsung skip kayak gitu ya. Pasti akan melewati proses tersebut. Nah, tadi aku ada catat sedikit yang sudah ikut CG. Maksudnya tadi kan juga dibahas ya, kayak misalnya kita ikut CG, apakah kita itu ada perubahan? Kalau nggak ada perubahan berarti belum ada pertumbuhan. Kalau kita cuma datang ke CG hanya untuk menerima makanan, menerima berteman dengan orang-orang yang ada di sana, ya itu benefitnya. Tetapi bukan goal akhirnya itu. Bukan menambah teman, tetapi kita bertumbuh sendiri. Kita itu rindunya bukan untuk semakin banyak anak-anak yang dipercayakan di C229. Bukan. Kita rindunya itu semakin banyak bapak-bapak di C229 yang bisa menganakkan setiap jiwa yang Tuhan akan kasih. Aku percaya setiap dari kita sekarang hari ini bukan kebetulan yang bisa datang, yang bisa online, itu untuk join malam hari ini. Aku percaya setiap perkataan yang tadi dikeluarkan itu bisa membuat kita itu sadar kalau kita ini nggak boleh stop hanya menjadi jemaat. Kita itu harus bertumbuh menjadi bapak, karena setiap dari kita pasti balapannya itu dengan usia. Pasti nggak bisa kita nggak ada yang semakin tua gitu, nggak mungkin ada gitu ya. Umur kita semakin pendek itu pasti semua yang mengalami. Jadi ayo teman-teman yang di sini, aku percaya setiap dari kita, setiap dari kalian akan menjadi bapak-bapak yang luar biasa. Ada amin ya. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini sungguhan.
Walaupun kita sudah melayani di CG, walaupun sudah sudah luar biasa di gereja atau apa, kita nggak bisa berhenti bertumbuh. Pasti akan ada tetap ruang untuk bertumbuh. Cuma kita mau bertumbuh terus nggak? Atau sudah cukuplah sampai sini aja. Gitu aja sih. Ayo sama-sama kita mau di ayat terakhir yang tadi Agnes kasih, bukan yang ayat yang terakhir ya, yang Efesus. Tak share aja aku ya. Di Cesiali bisa. Kamu mau ayat berapa? Di Efesus 4 ayat 24. Yang 24, C. Ya. Thank you. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi, manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah. Semua kehendak kita harusnya kalau kita menjadi manusia baru adalah kita melakukan kehendak Allah. Bukan cuma manusia, bukan cuma bajunya aja yang baru, tetapi dalamannya juga innernya kita itu tahu kita itu mau menyenangkan hati Tuhan, karena semuanya itu berdasarkan kehendak Tuhan. Yang kita dikasih badan baru ini kehendaknya Tuhan. Otomatis nggak mungkin Tuhan berkehendak membuat kita itu menjadi manusia yang dulu. Pasti yang baru. Yang baru ini apa? Ya, yang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Sekali lagi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gembalakanlah mereka. Pasti kayak gitu. Nah, ayo untuk goal-goalnya jangan terlalu rendah untuk menjadi cuma pelayanan aja. Bukan cuma sebagai rutinitas, tetapi dalam panggilan hidup kita, kita pasti memiliki panggilan untuk mengembalakan orang. Yakin aku. Karena ketika kita sudah baptis, ujung-ujungnya kita itu melaksanakan kehendak Tuhan. Kita nyemplung di gereja ini, puji Tuhan ya. Kayak maksudnya bukan membandingkan dengan gereja lain ya. Aku melihat gereja Mawar Siaran ini benar-benar bukan gereja yang cuma mengumpulkan orang. Bahkan gembala kita, aku Philip ngomong, gereja ini bukan cuma untuk orang yang duduk-duduk saja. Mungkin gereja ini nggak cocok untuk kalian. Di gereja ini kalian akan dipecut, akan ditarik untuk bisa menjadi murid, bukan cuma jemaat kayak gitu ya. Jadi yang nggak siap di gereja ini, mungkin gereja ini nggak cocok. Kok Philip ngomong kayak gitu ya? Bukan dipecut kayak apa lo? Kok takut lo ya? Bukan dipecut, kayak maksudnya kalian nggak mungkin bisa di zona nyaman. Serem loh kok, serem kok. Iya. Bukan di zona. Semua tegang Iya, loh bukan ini. dipecut. Bukan kerja pakai kuda ya, pakai Q ya. Tapi nggak akan di zona nyaman karena gereja ini akan terus bergerak untuk menggenapi visi Tuhan yang sudah Tuhan kasih, yaitu jiwa-jiwa. Jadi setiap dari kita, ayo ambil bagian yuk dalam kegerakan ini. Jangan ambil pecutnya ya. Kita ambil visinya aja. Ini loh, Ruby. Berarti persilahkan keluar ya, nggak kuat mental. Bukan gitu guys. Jadi gini. Barusan ini ada yang keluar ini, siapa ini? Ngawur loh kamu, Lim. Nggak gitu guys. Gini loh ya, maksudnya mungkin kalau di gereja kita tuh kayak gembala kita tuh berharap bahwa kita itu bukan hanya menjadi sekedar jemaat gitu, bukan hanya cuma manasi kursi, tapi di sini tuh boleh bertumbuh, melayani Tuhan. Itu kerinduannya, ya pasti itu bukan kerinduannya gembala kita toh, tapi kerinduannya Tuhan buat siap kita anak-anak Tuhan toh. Bukan gitu ya, maksudnya ya itu secara kasar ya Koelim tadi itu. Jadi jangan tegang ya guys. Eksplisitnya ya. Iya gitu loh ya, ngerti toh. Desi kaget tanya dipecut tuh kita dibacok tau nggak? Bukan. Saya jawabnya kurang bagus. Budi jangan keluar, Bud. Maksudnya apa ini? Disuruh keluar malah. Wah, dinyimak loh, Len. Kenapa? Aku mau baptis loh ya, tanggal 10 bulan 10, ingat. Wah. Iya. Berarti 10-10 ini kita bukan cuma flash sale ya. Akan ada kemenangan yang terjadi ya. Iya guys, setelah aku baptis nanti ngambil barang gratis ya di toko. Terus di traktor kok di Gyukaku topo? Enggak, di traktor baju di tokoku.
Tenang aja. Enggak, nanti ambil barang gratis di Valen. Ya nanti tak idem kok Adi. Ya, jadi teman-teman, ayo aku ngajak kalian, bukan menakut-nakuti ya, ayo aku cuma ngajak kalian. Ayo tetap kita bertumbuh sama-sama, yuk. Kita nggak ada yang sempurna kok, apalagi para leader-leader yang DCG kayak gitu ya, bukan seseorang yang better than you gitu ya, enggak kok. Nggak ada yang lebih baik kok. Kita itu cuma mau aja. Kita itu mau nyemplung, mau lari hitungannya. Nggak cuma jalan. Ayo kita sama-sama lari yuk untuk kemuliaan Tuhan. Gitu sih teman-teman. Yeay. Oke. Setelah ini kita akan apa? Dipecut. Tadi yang keluar foto. Oh ya foto ya. Iya, yang keluar tadi tuh yang siapa ya? Yeni ya. Italia itu ya keluar ya. Clara ya, iya. Clara juga keluar. Clara Salah pengertian pecut kah ini? Ayo ke Ilim ya. Tak mental gue. Terus Nah, habis itu mental ngapain langsung. ya guys? Kuat lah Son. Open cam yuk, open cam yuk. Ayo, ya Kita bisa, foto kita yuk guys. rekam yuk. Aku nek foto langsung open cam. Woi, Valen, kamu lagi di Bromo Talen? Iya, aku lagi di Bromo. Valen ini hanya bisa disandingkan dengan matahari ya. Betul. Karena aku bersinar sama dengan matahari. Wow. Aduh, Len, gak kuat, Len. Ayo, Bukannya sunlight Talen? Apa? Bersinar. Sunlight, sunlight. Dibikin dong, Fon. Sony, Kamu juga kayak gitu. Ikan, Daniel, Ayo, Fon. Yuyu, Adi. Adeline, Buka aku Adi. Dani, Teflo. Adi, Lihat Adi di mana? Dok Shelly, ayo Dok. Ya, ada Oh, apa? Budi. Buka foto Lapangan nih, tenis. Beb. Pipi sama Kodan, Patrick By enggak? the way, Koyo, Pak ini Gem, Pak tiga Gem, ayo terakhir Pak Gem. ya. Oh iya, minggu depan kita libur loh, guys. Ya bukan Aduh. maksudnya bukan hilang selamanya ya teman-teman. Kita libur. CG Bukan terakhir CG-nya sebelum bubar ya. Lebaran. Ketemu Kok kok minggu ini. depan nggak CG kita minggu depan? Minggu depan kita Minggu depan kita enggak. libur Libur. lebaran. Nggak ketemu kok Ilim. Nanti kita fellowship ya. Kita CG sendiri aja, Len. Oh ayo, kapan kita fellowship-nya? cek sendiri di Kapan? Creacy Room. Wah. Ayo. Foto dulu deh. Foto dulu, Lim. Kita lanjut. Ayo Budi, Niken. Kodan nggak ada Koyo, foto soalnya lagi singkatan. mantap. Niken, Pi. Lagi Oh, di iya, ruang mungkin. tiga. Oke, ya wes. Oke. Aku capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Belum lagi ta. Ya dong. 1, 2, 3. Ya, video. Sebentar. Kok kayak nikahan gitu. Maya. Oke. Ini cantik Ini loh buka ya, semua nggak sih? Ini 29 buka semua nggak? ini. Oh iya. Hampir puji Tuhan. Oke deh teman-teman, kalau gitu mungkin ada yang mau sharing lagi Ada yang mau sharing nih, Bi? tentang yang tadi Yang mau aku sharing. sampaikan. Kelinci itu ada mungkin mau kanguru. sharing kelinci. Kelinci kok. Kelinciku Kan mau sharing mungkin? Ada yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada, kita tutup CG malam hari ini. Kita lanjut dengan sharing-sharing nanti ya, untuk membahas liburan ya. Oke. Oke, yuk teman-teman, kita satukan hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini dan malam yang indah, malam yang sekali lagi ya Tuhan, Engkau ingatkan setiap dari kami ya Tuhan untuk dapat menjadi manusia yang telah Engkau kehendaki ya Tuhan, manusia yang baru ya Bapa, yang manusia yang telah Engkau persiapkan ya Bapa, kami menjadi manusia yang baik, manusia yang lebih cinta Engkau ya Tuhan, manusia yang lebih care dengan jiwa-jiwa sebelah kami ya Bapa, sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap taburan benih firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ya juga ya Tuhan yang bantu kami ya Tuhan untuk dapat mengemburkan tanah hati kami ya Tuhan. Setiap firman itu ya Tuhan akan tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah ya Tuhan.
Terima kasih juga ya Tuhan, kami yang memberkati setiap teman-teman kami yang sudah melayani hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan kapasitas ya Bapa mereka ya Bapa, semakin mereka melayani, semakin mereka berapi-api, semakin luar biasa, semakin kantong-kantong anggur dibaharui ya Tuhan. Setiap anggur-anggur juga dicurahkan tidak berhenti-hentinya dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin malam hari ini belum bisa join ya Tuhan. Apapun masalah mereka ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan akan ada terobosan ya Tuhan. Walaupun mungkin mereka belum bisa join ya Tuhan, tapi kami mau ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan untuk tetap mendapatkan kerinduan untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan, yang sakit ya Tuhan. Kami minta berkat kesembuhan ya Tuhan terjadi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit dipatahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, gantikan mereka dengan kesehatan yang luar biasa daripada Engkau, juga gantikan dengan duka cita dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan usai ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan, kami tetap mau ya Bapak hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Jangan jauhkan kami daripada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari, sukacita yang baru, hikmat, urapan yang selalu diperbaharui mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke teman-teman, untuk sekedar pengumuman, untuk minggu depan kita akan CG-nya libur, jadi untuk teman-teman yang berlibur bisa menggunakan liburannya full. Akan gratis Guilin? Ya, oh ya, CG libur lo. Guilin tidak pernah libur teman-teman. Classroom juga nggak libur guys. Mbak rame tau kok biasanya kalau lebaran Itu sih mampir ya. Jangan bahas Guilin. Terus untuk minggu depannya lagi kita akan balik CG, nanti ditunggu ya apakah kita akan fellowship ataukah kita akan special night atau apa, nanti diupdate juga di grup ya teman-teman. Oke deh kalau gitu, siapa yang mau sharing tentang liburannya yang akan dilalui atau sedang dilalui? Atau mungkin ada yang nggak libur? Jarang nggak libur kok. Lebaran pasti libur panjang. Oke, Pi, see you, God bless. Oke, Pi, dadah, Pi. Bye, Pi. Bye, Pi. Bye-bye. Emang semua. Dadah, Pi. Jangan rindu aku ya. Bye-bye, Jevalen. Dadah. Bye-bye semua. Memang cuti bersamanya mulai 28 ya, mulai Kamis ya. Gak tahu. Bang tuh top kapan? 29 kok. 29. 29 itu Jumat ya berarti ya? Iya, Jumat. Sampai tanggal 9. Iya, betul. 9 masuk nggak sih? 9 tuh hari apa? 9 masuk. Senin. 9 masuk Senin. Jadi benar-benar bebas. Panjang. Ya. Panjang. Tetap jaga prokes ya teman-teman, karena ini memang sudah new normal banget ini. Oke, Fon, thank you for Bye, Foni. Bye, Foni. Melayani kami semua. Thank you, Dadah, Foni. Foni. God bless. Dadah, Oke, Niken. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Hari ini ada yang denger radio SS nggak? Mau tanya boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh. Apa itu kalau misalnya kayak baptis gitu, emangnya bentar, aku kok ngeblank ya. Maksudku, kayak misalnya udah pernah baptis, terus kayak mau baptis lagi gitu boleh dah? Tanggal 10 aja, tanggal 10 bareng aku aja. Ada barengan. Sesuine Pak. Jadi Mau biasanya besok ya iso. kalau baptis kemudian mau baptis lagi itu tujuannya apa dulu? Ada yang kalau baptis 2 kali itu namanya satunya baptis, satunya rededikasi. Apa itu? Rededikasi itu kayak menyerahkan, kayak kita itu sudah menyerahkan lagi lah kehidupan kita kayak gitu loh. Kita mau menjadi manusia yang benar-benar berubah kayak ya meninggalkan kehidupan yang lama. Kan mungkin kalau sekarang ini nggak ada surat baptis kok. Oh, nggak apa-apa, baptis lagi dengan tujuan ada surat baptis ya, it's okay sih. Soalnya kapan hari itu aku tuh ikut itu loh, apa sih? Ikut GMS yang massal itu loh. Oh, yang KKR ya?
Iya, tapi itu tuh udah kayak SMP rasanya. Terus kayak aku tuh belum dibaptis gitu lagi. Gak Oh itu apa-apa. aku pernah kayak gitu, Bong. Itu kamu langsung ke bagian coba FLC tanya aja. Isa kok. Tapi kamu nek mau keluar surat baptis saya kudu MSJ. Apa itu? Apa itu maksudnya ya? Selanjutnya MSJ akan dijelaskan oleh Bapak Ilim. MSJ ku kayak kelas gitu loh, coy. Waduh, ribet ya. Enggak, maksudnya kayak harus ikut kayak kelas-kelas gitu. Iya, betul. Iya, betul. Tapi ada yang 1 hari bisa dikebut selesai kok. Itu yang ya ada Iya, sih, aku Mbak. pernah kayak gitu dulu 1 hari. Ya, itu one day retreat namanya. Oh ya, apa itu, Cap? Itu apa itu caranya maksudnya? Itu sudah Kemarin kan di-share ada di di grup grup. sih. Oh, ya iya. Tapi rasanya tutup deh itu kok. Ya, rasanya udah penuh. Coba ditanyakan aja nggak apa-apa, Bom. Oh, tapi boleh ya? Boleh, boleh. Boleh kok. Join aja. Kalau enggak, pertama langsung tanya ke FLC dulu aja. Masih ada datanya enggak? Siapa tahu masih ada kan datanya. Oke, Tapi Cel, kayak- God bless you. Bye Chelsea. Chelsea. See you. Hebat banget sih Lek, ada. Itu soalnya 10 tahunan sih yang lalu. Ada aja dulu aku soalnya juga waktu SMP baptis di Iya, punya aku ya hilang. Nggak tahu di mana. itu kalau misalnya login di ini ya di GMS Apps itu biasanya ada kok tulisannya baptis sejak kapan 2000 berapa gitu keluar data kok. Betul. Oke, Dan. See you, Dan. God bless. Thanks a lot. Berarti nggak usah ikut MSJ dan lain-lain, wis bisa keluar surat baptis ya. Tetap ikut. Nggak harus ikut. MSJ harus ikut, Bong. Itu untuk ya semacam kelas dasar menjadi jemaat Mawar Syaron gitu loh. Oh, jadi diajari nanti setelah baptis itu apa aja harus dilakukan. Tadi sih ngomong kayak kelas 1 hari itu kokoni siapa ya itu ya? Itu Kokonya Isa Adi. kan? Iya itu maksudnya kayak Isa 1 hari lah ikut jadi kayak enggak berkali-kali gitu. Ini barusan dibuka, cuma rasanya udah tutup sih. Cuma tanyain Tanya aja. lagi aja, Pong, Dek. Di grup ada kok. Oke, Nanti oke, coba tak Pong. mention lagi ya. Thank you kok. Aku Yo. jarang buka grup soalnya. Oke. Sorry. Kita mau dengar sharingnya Owen Daisy dong. Iya. Ayo Owen, ayo. How do you feel, guys? Halo. Halo Owen. Lu Budi wis kabur. Itu ada Budi kok. Oh, masih ada. Oh, potang. Budi setia di Oh, tak sini. kirain ada yang kabur, kamu juga ikutan kabur, Bud. Oh, tadinya begitu. Gimana Bro Owen, Sis Daisy? Gak tahu siap nggak nih? Siap lah, siap. Ada tips nggak, Bro Ivan? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita harus tanya. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Kehidupan bakal berubah nih kayaknya. Transisi, lagi transform ini mungkin. Transform. Pas Gak ya. transform lagi tuh, kok berkembang biak sudah. Wah, berkembang biak. Beranak cucu. Bermultiplikasi itu. Owen Desi, Oke, congrats Bong. ya. See you, Bong. Thank you bro. Congratulations. Berarti bulan keberapa ya? 5 ya kalau nggak salah ya? Bulan berapa ya? Ya, 20 weeks. Bulan kelima. Bulan kelima ya. Congrats. Wow. Thank you semuanya. Due date-nya Kan gitu ya, September Kawan. ya? Saya nggak Iya. siap nggak nih? September. Siap lah kok. Nanti siap gak siap pasti siap lah. Doain. Secara natural itu. Tapi kita enjoy kali berdua terus gitu. Terus tiba-tiba sekarang soalnya juga udah berumur 34, jadi kayaknya udah waktunya deh. Pasti lucu. Kamu 34, aku 33, Bro. Belum dapat, Bro. Waduh, nih di sini kan banyak calon-calon ini. Udah dapur bro. Malah mancing deh. Tapi nanti setelah 10-10 dapat kok. Adi. Amin. Sama dalam kolam. Sama mungkin nanti pas baptis, pas Kenapa? diangkat gitu Waduh, langsung. Tanggal Wah. 10. Kok kayak Shopee flash sale ya? Kayak flash sale.
Oh, Lionel Messi tah? Oh ya. Iya. AP10. Wis lah. Agak nyambung. Nggak nyambung emang. Terus kalian Liburan kemana guys? ya mau tanya. Paling banyak Bali mungkin ya. Paling Iya, banyak Bali ruame ya. pasti. Aduh, nggak bayang nopo. Kayak bener-bener. Jangan lupa sate babi bawah pohon. Nah, Bosen aku kok. Oke, Oke, Angel. Bali makan 70 biji, Pak. Bye, Evelyn. God bless Thank you ya. Thank Bye, you Evelyn. semua. God bless. Angie, God God bless. Hari ini ada nggak yang siang-siang dengerin SS, berita di SS? Apa? Kenapa? Apa? Ada kejadian anak umur 11 tahun ketinggalan di rest area dan Oh, keluarganya iya, tuh itu sampai Banyuwangi. muaka sih, sumpah. Kasihan banget, Pak. Baru sadar. Di rest area. Ya apa sih? Kok bisa ketinggalan? Ya, BE ke toilet, mari kita ditinggal sampai keluarganya. Muaka. Tapi anak sih, kalau anak itu wah. Tapi itu nemen sih. Harusnya anaknya dicari kok. Nemen sih. Terus ketemu nggak anaknya? Ketemu diantar polisi ke sana ke Banyuwangi. Aduh, sakno ya anak Terus nangis. aku ya pernah ibu-ibu ditinggal bis, Pak. DE boker soalnya. Itu aku sih nemoni dewe sakno nangis-nangis di jalan. Terus kamu anterno juga, Tan? Tapi ya, Anterno BPJR DE akhirnya. soal naik bis umum gitu ya guys ya. Kayak kapanan itu aku pernah pergi keluar pas ke Korea. Aku pernah ke Korea, terus naik bis tuh kemana gitu loh. Nah terus itu kan mampir di rest area ya. Jadi untuk pipis, untuk ke kamar mandi gitu. Begitu naik bis itu sama sopirnya dihitungi loh guys. Iya dihitungi. Jadi benar-benar sampai nggak ada yang ketinggalan. Itu mungkin tour ya? Enggak kok, naik bis umum. Oh iya dah. Iya, jadi ambek sopir dihitung kok. Jadi dia hafal di dalam bis itu ada berapa orang gitu kok. Kalau di sini mungkin semakin ada yang berkurang gitu, cuannya semakin bertambah. Ada Oh, orang mungkin ya, masuk aku nggak lagi. ngerti. Misalnya ada penumpang gelap ya opo? Enggak mungkin. Soalnya itu kursi, jadi BC itu seated gitu loh. Jadi kursi ini, jadi kamu duduk pasti di situ, nggak mungkin pindah-pindah, terus nggak ngambil penumpang lain gitu loh. Iya, itu kan bis di luar negeri, Pak. Tapi nek bis di dalam negeri itu sak karepmu, Pak. Oh iya bisa jadi, aku nggak ngerti soalnya. Makanya jadi ibu itu kan dia kan mandek tuh di restoran, kayak restoran ya, memang restoran antar kota sih biasa bis-bis mandek gitu. Terus dia mari makan mungkin boker apa ya apa, besok pergi dia ditinggal, Pak. Kasihan banget, Pak, Mas itu. Loh, dia cerita sama kamu tak? Nak, saya boker ditinggal. Muaka. Enggak, Pak. Dia itu nangis heboh, Pak. Kan jadi kan orang-orang kan, loh apa. Terus ternyata tinggal bis. Tinggal bis gitu takut. Iya. Ketawa tau aku. Berarti kota nahan ketawa. Aku ketawa deh, kono, Pak, masalahnya. Pernah ngajar sih. Terus akhirnya diantar PJR jalan tol itu. PJR kerjanya bertambah di musim-musim seperti ini. Tapi jadi komedi mereka itu kok. Kemudian berdampar. Gimana yang lain? Selfie? Albert kemana? Cindy kemana? Aku ke Bali. Ilim kemana? Ya nggak kemana-mana. Silvi sama Yohanes siapa ini? Apa? Silver Lama kemana? nggak ketemu nih, Silvi sama Yohanes. Mau ke Jakarta? Iya kok. Kok Adi. Lagi di Surabaya saya kapan kok? Oh ya, aku balik ini, balik Ternate ini. Dia di Ternate. Oh balik. Iya, 2 hari lalu. Nanti 10 Mei dia datang lagi, coy. Ya, nggak perlu ngomong ya, udah diomongin Tantan, hebat Tantan. Udah gampang terbangnya sekarang soalnya. Iya, wis aman, nggak pakai. Sudah booster ya berarti kamu ya? Iya, aku udah booster. Oh, aman. Suaramu kok berubah ya dia? Halo. Nah. Kenapa kok? Ada babi. Apa-apa? Kebanyakan babi. Dari itulah suaranya. Bagaimana kok Yohanes? Gak tahu. Mungkin lagi mandi kali. Wah. Iya, kok Yohanes selalu mandi ya malam-malam ya? Lagi awake. Ya, tapi kok menurutku mandi malam tuh enak kok. Jadi mau tidur mandi. Mau tidur. Masuk angin, For. Enggak. Belum aku ada. Oh. Dicari Pak Adil itu loh.
Halo Adi, apa? Halo bro. Kamu udah pelayanan, aku sampai belum loh. Ya ampun. Wis pelayanan janganlah, menurutku siap mental. Masa ya kemarin itu ya? Suruh mundur. Masa ya kemarin itu? Wah, Aku sampai duluan loh. Aku CG duluan loh. Aku kan FOH. Terus mari gitu. Apa SM ini kan kayak kita gitu loh, SM ngasih tahu ke Sony gitu loh. Ya toh, mesti Sony sing salah. SM sing diamui yo. Waduh. Sabar bro, sabar. Aku sampai mikir gini, waduh, ini nilai aku ya. Bisa tak sentak balik ini orang. Nanti tukaran. Itu pelayanan itu seperti itu. Itu ya nomor 1. Nomor 2, kita tuh nggak bisa seenaknya dewek. Misalnya kayak sumama, apa namanya? Misalnya kita ya ada apa kayak sound gitu toh. Misalnya naik toh. Nah itu mic itu harus dirubah. Nah orang sound ini dasarnya lelet gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah, orangnya lelet. Kita ini sebagai ini kita harus minta tolong ya, tolong ya gitu loh. Ngerti nggak sih, harus sabar gitu loh. Lek kita mentak DE, nanti soalnya sing gantian ngamuk, ngerti nggak sih? Tapi lek kita enggak mentak soalnya kita sing diamuki ambil SC nih loh. Kan serba repot sih kayak gitu ya toh. Sabar, Pak. Curhat koyo. Baru pertama lo koyo. Iya, makanya itu aku sampai mikir, waduh, ini kok SM ya di sini disalahno ya. Terus tapi kepikir ya wis lah. SM-mu sapa? SC ku siapa? Kenner. Enggak. Ini sih toh sing di FOH kan kamu lalu Daru enggak sih namanya Koko? Oh iya. Ya, dia sing dimarahi ambek AA. Lucu gini ya toh. Wis memang ngono kok. Mas Iya, kan dengerno. Lucunya gini. Diomongi itu ben gak galak. Oh, soalnya ada arek servo gitu katanya. Tapi memang perlu sih di mana-mana tuh ada satu orang buat disalahin sih. Udah sering ya, Jadi Bu? kambing hitam itu tak Konklusinya salah. Begitu. Nah, kerja dunia tuh seperti itu sih. Konklusinya salah. Konsepnya salah. Tapi karena ada satu orang yang harus dibuat harapan gitu ya. Ya. Oh guys, katanya Budi udah mau daftar itu ya, mau jadi singer ya? Ya, nanti Mei. Ayo kok, Juli kok ada singer kok. Singer, kamu apa singer? Aku nggak keterima kemarin. Loh, kamu nggak keterima, kamu aja nggak terima, apalagi aku, Mbak Budi. Nggak apa-apa, nanti coba lagi. Itu harus MSJ piro 2 ya minimal. Iya, MSJ 2. MSJ 2. Aku cuma 1. Ayo Adi, Ayo MSJ 2 kok.